Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk belajar sedikit mengenai ilmu agama. Di sini saya akan membahas mengenai syukur. Syukur ini berkaitan dengan nikmat. Sebelum itu saya akan bertanya sama teman-teman, sudahkah teman-teman pada hari ini bersyukur? Karena seperti yang kita tahu, nikmat itu tidak hanya tentang harta, ya kan? Dari kita masih diberi kesempatan untuk bangun tidur, diberi kesempatan yang masih berada di dunia, itu adalah sebuah nikmat juga. Nah, seringkali kita lupa akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Padahal di bawah kita ini banyak sekali loh yang lebih kurang daripada kita. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man faddala alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Yang artinya apa teman-teman? Bahwasannya jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk atau rupa, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang salah apa teman-teman di dalam kehidupan kita ini? Bahwasannya kehidupan orang lain lah yang menjadi acuan kita. Ketika kehidupan orang lain yang menjadi acuan kita, maka sulit kita ini untuk tumbuh seperti itu teman-teman. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ini juga hampir sama dengan hadis yang telah saya sampaikan tadi, yaitu berbunyi seperti ini: "Uzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru ala tasdaru nikmatallahi alaikum." Artinya, pandanglah orang-orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang-orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan memiliki sifat yang mulia ini, yaitu selalu memandang orang lain yang berada di bawahnya, kita ini akan terlatih untuk bersyukur. Karena jika tidak seperti itu, apa teman-teman? Hakikatnya manusia ini sangat rentan dengan kekurangan seperti itu. Nah, kalau tidak dibiasakan, maka mulai kapan kita ini akan bersyukur seperti itu? Nah, dari hal-hal kecil seperti itu kita harus belajar untuk bersyukur, untuk mensyukuri nikmat Allah supaya kita ini tidak kufur seperti itu. Nah, tapi jika ada yang bertanya, apakah tidak boleh kita ini seperti orang lain? Apakah tidak boleh kita menginginkan seperti yang orang-orang punya? Tidak bolehkah kita seperti orang-orang yang sukses yang lebih daripada kita? Jawabannya boleh. Nah, tapi jika ada yang bertanya nih, sebenarnya boleh nggak sih kita ini seperti orang-orang di luaran sana? Pertanyaannya, orang-orang yang seperti apa dulu nih gitu. Kalau misalkan boleh nggak kita ini pengen juga sukses seperti orang-orang yang di luaran sana? Boleh kita gitu. Mendorong kita untuk lebih semangat, kemudian kerja keras untuk mencapai apa yang menjadi hajat kita. Tapi bukan berarti kita harus menghalalkan segala cara untuk mewujudkan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, selain itu ada lagi nih sifat yang mencerminkan bahwasannya kita kurang bersyukur. Kira-kira teman-teman apa tahu nggak? Tentunya sudah nggak asing nih kalau misalkan saya menyebutkan kata-kata insecure. Sudah sangat tidak asing gitu di telinga kita kata-kata insecure itu. Nah, pertama-tama sebenarnya insecure ini memiliki sisi positif gitu ya. Apa sih positifnya insecure gitu? Jadi insecure ini memiliki manfaat sebagai pemicu motivasi, dapat membantu kita untuk sadar akan kekurangan. Jadi kita tidak sombong gitu. Namun kita juga harus paham gitu bahwasannya setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gak boleh kita ini merasa kita yang paling kurang gitu. Tapi kita juga tidak boleh merasa bahwasannya kita yang paling di atas seperti itu. Nah, itulah fungsinya insecure. Jadi dapat membentengi diri kita untuk tidak sombong, tidak lupa diri gitu. Bahwasannya di atas langit masih ada langit. Nah, kemudian teman-teman, jika ada yang bertanya lagi nih, lalu insecure itu boleh nggak gitu? Ya boleh, jawabannya ketika dalam mindset kita itu menanamkan seperti yang saya jelaskan tadi.
karena insecure ini dapat menjadi pemicu kita untuk lebih bersemangat dan kerja keras lagi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian juga untuk kita sadar diri seperti itu, sadar akan kekurangan kita. Namun tetap kita harus menyadari bahwasanya di balik kekurangan yang kita miliki, kita juga memiliki potensi diri, kelebihan diri seperti itu. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya apa teman-teman? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang dilihat apanya tadi teman-teman? Hatinya, amal kita gitu. Nah, ada nih kita terkadang, waduh dia pinter nih, insecure aku gitu. Bisa nggak ya aku? Dia cantik nih, waduh aku gimana ya, kayaknya kok aku jelek ya. Itu adalah pikiran-pikiran negatif yang seharusnya tidak ada pada diri kita seperti itu. Ketika perasaan-perasaan yang tidak aman seperti ini itu sudah tertanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, nah maka ini akan mengendalikan kita gitu. Nah kemudian akan memicu perasaan-perasaan semakin tidak percaya diri yang ada pada diri seseorang gitu. Seperti yang kita tahu bahwasannya tidak percaya diri, overthinking, introvert itu juga sebenarnya munculnya dari mana? Dari insecure itu tadi teman-teman, jika teman-teman menyadarinya. Nah, tugas kita untuk menghindari hal-hal tersebut adalah salah satunya ya bersyukur itu tadi. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklukkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Karena insecure itu bagian dari membuli diri sendiri teman-teman gitu. Untuk menyeimbangkan antara insecure dan bersyukur, penting untuk mengadopsi pandangan yang realistis tentang diri, menerima bahwa kelemahan dan kekurangan adalah bagian dari diri kita, tetapi juga diakui bahwa kita memiliki kelebihan dan prestasi yang patut kita banggakan. Jangan biarkan insecure merusak keyakinan diri kita, melainkan gunakan perasaan tersebut sebagai cambuk untuk tumbuh, untuk lebih berkembang. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang telah kita pelajari tadi ya teman-teman, seperti insecure, overthinking, dan kemudian kufur nikmat. Nah ingat, perbaik bersyukur, jangan insecure, dan belajar mencintai diri sendiri. Wallahu a'lam. Karena masih sama-sama belajar, dari saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata ya teman-teman. Kemudian semoga bermanfaat, dan apabila ada sesuatu yang dapat dievaluasi dari saya bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.